Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa razukna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak. Nah, sekarang kalian siapkan alat tulis dan perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan ya. Dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar dengan judul Hati Tentram dengan Berbuat Baik, submateri ikhlas. Anak-anak, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian ikhlas itu sendiri. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas menurut bahasa artinya bersih, lurus, dan murni. Sedangkan menurut istilah artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya kita dalam mengerjakan amal kebaikan tidak untuk yang lain, akan tetapi hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat ikhlas dalam berbagai amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5. Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, di dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk berbuat ikhlas dalam melakukan ajaran dan perintah agama, seperti mendirikan sholat, membayar zakat, sedekah, dan lain-lain. Harus dengan ikhlas. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal perbuatan. Jika amal perbuatan yang kita kerjakan hanya karena mengharap pujian atau ingin dilihat oleh orang lain, maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah amal kita akan diterima dan mendapatkan pahala. Nah, untuk melakukan amal perbuatan harus diawali dengan niat. Niat yang ikhlas akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan ikhlas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Nah, di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jika semua perbuatan yang dilakukan akan dinilai dari niatnya. Orang yang melakukan beragam kebaikan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata, maka akan mendapat ridhonya. Niat yang baik akan menjadi awal perbuatan yang baik. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ya. Mari perhatikan gambar berikut.
Gambar apakah ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang sholat atau beribadah. Dalam beribadah kita harus ikhlas ya anak-anak, yaitu hanya mengharap pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Jika amal yang kita kerjakan hanya karena mengharap pujian dari manusia, maka bisa jadi amalnya tidak diterima oleh Allah. Tetapi jika kita mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan suka karena kita sudah berbuat baik kepadanya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini anak-anak? Ya, ini gambar orang yang sedang belajar. Kita juga harus ikhlas dalam belajar. Artinya, niat kita dalam belajar adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menuntut ilmu, bukan karena ingin mendapat pujian dari manusia. Diingat ya anak-anak, niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Nah, ini gambar orang yang sedang bersedekah atau beramal. Tentu kita juga harus ikhlas dalam beramal. Jangan sampai amal yang kita kerjakan diceritakan kepada orang lain atau bahkan sampai menyakiti hati orang lain. Perhatikan gambar selanjutnya. Ini adalah gambar seorang sedang bekerja. Kita juga harus ikhlas dalam bekerja. Meskipun tidak ada yang melihat kita dalam bekerja, kita harus tetap bekerja dengan baik. Karena Allah pasti melihat kita. Biarlah Allah yang akan memberikan rezeki ataukah tidak terhadap sesuatu yang kita harapkan. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Jadi jangan sampai kita membangga-banggakan diri kita ya anak-anak, baik itu wajah, harta, atau apapun yang kita miliki. Karena itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita lakukan hanyalah banyak melakukan amal kebaikan. Nah, setelah kalian menyimak gambar-gambar contoh perilaku ikhlas, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri orang yang ikhlas. Nah, orang yang ikhlas itu pasti memiliki ciri-ciri tertentu. Dan di antara orang yang memiliki ciri-ciri ikhlas adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, orang yang ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan. Jadi orang yang ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan dari apapun dari orang lain, akan tetapi hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak terpaksa. Jadi dalam melakukan amal perbuatan yang baik bukan karena paksaan dari orang lain, tetapi atas kesadaran diri kita sendiri. Yang ketiga, tidak suka dipuji. Nah, pujian itu merupakan salah satu ujian bagi orang-orang yang melakukan amal perbuatan baik. Karena apa? Karena dengan pujian seseorang bisa terkena penyakit ujub. Nah, ujub itu anak-anak ialah membangga-banggakan diri. Contohnya seperti ini. Ketika ada temanmu yang kesulitan dan kamu tolong. Nah, nanti di kemudian hari kamu itu bercerita kepada teman-teman kalian. Itu loh si A kemarin aku tolong begini. Itu kalau tidak ada aku siapa? Nah, seperti itu. Jadi membangga-banggakan diri itu tidak boleh ya. Dan akan terkena penyakit sombong karena pujian. Nah, maka dari itu seseorang yang ikhlas tidak suka dengan adanya pujian dari manusia. Nah, yang keempat, tidak suka disegani. Salah satu kelebihan ketika kelak kita menjadi seorang pemimpin itu adalah
disegani dan dihormati oleh orang banyak. Nah, contohnya di sini Mas Hafid nanti setelah dewasa besar menjadi pemimpin di desanya. Nah, itu Mas Hafid akan disegani dan dihormati oleh banyak orang. Nah, tetapi harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong dan tidak boleh ujub. Karena dengan kepemimpinan seseorang itu akan mudah menjadi congkak dan sombong. Berbeda ketika kita sudah menanamkan ikhlas pada diri kita sejak dini, sejak sekarang ya. Nah, kita akan tenang dan tidak akan mencalonkan sendiri sebagai pemimpin. Tetapi ketika kita sudah memiliki sifat ikhlas dari kecil, kita nanti akan dicalonkan oleh masyarakat. Oh, itu loh Mas Hafid orangnya baik, orangnya ikhlas. Nah, akan masyarakat nanti di desanya itu akan menilai sendiri tanpa Mas Hafid membangga-banggakan dirinya. Nah, seperti itu. Yang kelima, melakukan amal perbuatan dengan penuh pengabdian. Artinya kita beramal benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amal perbuatan kita yang kita lakukan benar-benar dapat fokus pada pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, orang yang memiliki sifat ikhlas akan memiliki manfaat bagi dirinya sendiri. Adapun manfaat dari sifat ikhlas ialah yang pertama, hati akan menjadi tenang dan tentram. Kedua, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang memiliki sifat ikhlas itu apapun hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus sabar ya. Dibukakan pintu ampunan, dihapuskan dosanya, dan dijauhkan dari api neraka, dan mendapatkan hidayah atau petunjuk sehingga tidak terjerumus ke jalan yang salah. Yang terakhir, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, dari manfaat dan ciri-ciri tadi, di sini ibu mempunyai sebuah kisah teladan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ibu akan menceritakan kisah teladan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Amr bin Thalib. Nah, Amr bin Thalib ini adalah salah satu dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang istimewa dari dirinya adalah kisah keikhlasannya. Nah, pada zaman dahulu itu kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu sering berperang. Nah, itu merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah. Nah, kaum muslimin ini memerangi kaum kafir Quraisy yang menentang agama Allah dan menentang ajaran dakwah dari Rasulullah. Nah, ketika selesai berperang, itu biasanya ada harta rampasan perang. Nah, dikisahkan bahwa setelah berakhirnya perang, itu ada sebagian yang mendapatkan harta rampasan perang dan ada pula sebagian orang yang tidak mendapatkan harta rampasan perang. Nah, kemudian isu itu booming, jadi viral gitu. Mengapa Rasulullah bersikap seperti itu? Kok tidak adil? Begitu. Nah, kemudian Rasulullah mengambil tindakan. Nah, Rasulullah naik di atas mimbar dan menjelaskan
mengapa ada sebagian orang yang mendapatkan dan ada sebagian orang lagi yang tidak mendapatkan harta tersebut. Nah, beliau berkata bahwa orang-orang yang mendapatkan harta rampasan perang itu dikarenakan di dalam hatinya itu ada ketakutan dan keluh kesah terhadap kehidupan dunia. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak mendapatkan harta rampasan perang itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya itu oleh Allah diberikan rasa kecukupan dan kebaikan. Dan orang-orang yang tidak mendapatkan harta rampasan perang sama sekali itu lebih dicintai oleh Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa salah satu orang-orang yang tidak mendapatkan harta rampasan perang itu adalah Amr bin Taghlib. Nah, kemudian setelah Amr bin Taghlib ini mendengar penjelasan dari Rasulullah, bagaimana reaksinya? Nah, reaksi dari Amr bin Taghlib ini bahagia, tidak sedih sama sekali. Karena penjelasan dari Rasulullah SAW yang diucapkan tadi bahwa orang-orang yang tidak mendapatkan harta rampasan perang itu lebih disenangi oleh Rasulullah. Nah, Amr bin Taghlib ini bahagia anak-anak karena merupakan salah satu dari orang-orang yang disenangi oleh Rasulullah. Bahkan Amr bin Taghlib ini tidak mau menukar ucapan yang Rasulullah lontarkan dengan unta-unta yang paling bagus dan mahal. Jadi dibandingkan dengan itu lebih memilih disenangi oleh Rasulullah daripada mendapatkan harta rampasan perang. Nah, seperti itu. Dari kisah teladan Amr bin Taghlib ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus ridho terhadap rizki yang diterima dan tanpa harus meminta dan memaksa. Nah, dari kisah ini juga bisa dipetik hikmah bahwa harta, kekayaan, dan kenikmatan dunia bukan merupakan tolak ukur untuk kemuliaan dan kehormatan seseorang. Nah, setelah kalian menyimak pembelajaran kita hari ini, ayo untuk kegiatan di rumah. Nah, carilah contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, serta jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Ikhlas menurut bahasa artinya. 2. Ikhlas menjadi syarat utama diterimanya. 3. Semua amal perbuatan tergantung pada. 4. Kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala dilihat dari. 5. Sebutkan 3 ciri-ciri ikhlas. 6. Sebutkan 3 manfaat ikhlas. Alhamdulillah, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami perilaku ikhlas dan bisa mencontohkan perilaku ikhlas ya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang Ibu perintahkan tadi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Dadah.